Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Apa kabarnya sahabat santri sekalian? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan pikiran yang jernih untuk selalu menimba ilmu dan terus belajar. Nah, sahabat santri, di dalam ilmu tajwid ada bacaan yang namanya idgham mutamathilain ya. Di dalam ilmu tajwid ada bacaan yang namanya idgham mutamathilain. Apa itu mutamathilain? Kalau idgham tentu kita sudah tahu, idgham itu artinya melebur atau memasukkan. Nah, mutamathilain itu artinya ketika ada dua huruf yang sama bertemu ya. Ketika ada dua huruf yang sama bertemu, maka itu disebut dengan bacaan mutamathilain atau idgham mutamathilain. Nah, idgham mutamathilain sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, idgham mutamathilain shaghir. Yang kedua, idgham mutamathilain kabir ya. Yang pertama tadi yang shaghir dan yang kabir. Nah, idgham mutamathilain itu mensyaratkan ketika ada dua huruf yang sama. Nah, seperti pengertiannya tadi, ketika ada dua huruf yang sama bertemu dalam satu kalimat. Jadi hurufnya itu berjajar. Misalnya huruf pertama, huruf kedua, itu hurufnya sama. Nah, dia bertemu di dalam kalimat itu. Nah, yang shaghir, yang idgham mutamathilain shaghir itu ketika yang huruf pertama itu mati atau bersukun, kemudian yang kedua hurufnya hidup, maka itu disebut idgham mutamathilain shaghir. Nah, ketika yang dua-duanya tadi hidup, jadi dua-duanya tadi hurufnya hidup, maka disebut dengan idgham mutamathilain kabir. Nah, untuk idgham mutamathilain shaghir itu contohnya seperti lafadz yudrikum. Yudrikum. Jadi bukan dibaca yudrikum tapi yudrikum. Ya, dibaca yudrikum. Nah, jadi dalam membacanya seperti menghilangkan huruf yang mati tadi, karena huruf yang mati tadi masuk atau melebur atau mengidgham ke huruf yang kedua. Seperti contoh lagi, idzahaba. Zal bertemu dengan zal. Idzahaba. Tulisannya idzahaba. Nah, ada dua zal, tapi zal pertama melebur ke zal yang kedua. Yang pertama mati, yang kedua hidup, maka disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Nah, ketika dua hurufnya dua-duanya huruf hidup, maka dia tetap terbaca atau disebut idgham mutamathilain kabir. Nah, seperti itu. Nah, yang akan menjadi titik pembahasan kita kali ini, karena saya dulu sudah pernah membuat pembahasan tentang idgham mutamathilain shaghir. Nah, kali ini pengecualian idgham mutamathilain shaghir. Nah, tadi idgham mutamathilain mensyaratkan ketika dua huruf bertemu, maka dua huruf yang sama bertemu, maka idgham mutamathilain. Yang shaghir tadi pertama mati, kedua hidup. Nah, ini ada huruf sama bertemu, yang pertama juga mati, yang kedua juga hidup, maka dia tidak disebut idgham mutamathilain shaghir, akan tetapi tetap dibaca idhar, karena ketika nanti dia dibaca idgham akan menghilangkan hukum panjangnya atau hukum matnya. Nah, hurufnya itu apa saja? Hurufnya itu ketika ada huruf waw bertemu dengan waw yang pertama mati, waw yang kedua hidup. Nah, waw yang pertama tadi mati didahului dengan harokat dhammah. Ya, waw bertemu waw yang pertama mati, yang kedua hidup, waw yang pertama didahului dengan harokat dhammah. Nah, seperti contoh isbiru wasobiru. Itu kalau diidghamkan bacanya isbiru wasobiru, maka menghilangkan huruf panjangnya. Makanya dia tetap dibaca idhar, tapi bukan bacaannya disebut idhar, tapi tetap dibaca jelas karena tidak boleh menghilangkan hukum matnya. Nah, yang kedua huruf ya.
ya dan ya bertemu, ya pertama mati atau bersukun, ya yang kedua hidup, tapi ya yang pertama mati tadi didahului dengan harokat kasroh. Kemudian dia tidak boleh dibaca idgham karena akan menghilangkan panjangnya atau matnya. Maka dia dibaca tetap dipanjangkan, dibaca idhar. Seperti contohnya fi yaumin, fi yaumin. Nah, jadi ada ya mati bertemu ya pertama mati, ya kedua hidup. Kemudian didahului dengan harokat kasroh, maka dibaca fi yaumin. Kalau diijrah fa ya sukun kasroh fi baru ya. Nah, fi yaumin, fi yaumin, fa ya sukun kasroh, fi ya wawu sukun fathah, yaumim domah mim kasroh tanwin min, fi yaumin. Nah, seperti itu. Itu kalau dijah seperti itu. Jadi pengecualian idgham mutamatsilain itu ketika ada ya bertemu ya pertama mati didahului kasroh, waw bertemu waw pertama mati didahului domah, tetap dibaca idhar karena ketika dia dibaca idgham maka akan menghilangkan hukum matnya. Jadi harus dibaca idhar agar hukum matnya tidak hilang. Jadi itu pengecualiannya. Silahkan disimak video-video saya. Jika memang suka silahkan tekan like, share, komen. Kalau subscribe terserah jenengan. Kalau mau di subscribe silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Saya hanya berbagi ilmu. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.